nek kuatir, nek sedih, nek takut, gembrobyos, betul? Terus tiba-tiba kita loro, main, betul? Betul enggak? Nek orang otaknya mules, betul? Karena apa? Gampang tuh, pikiran kita sendiri tuh takut, stres, khawatir. Kita mikir, nek aku tidak punya penghasilan, terus aku tidak dapat uang, betul? Kalau mereka yang masih kerja bilang kalau aku di PHK, aku tidak dapat uang, aku makan apa? Tidak bisa makan, betul? Tidak bisa makan, terus mati. Kira-kira seperti itu. Kita takut lagi loh, keluar keringat dingin terus mikir cara ini dia pokoknya satu duit, ya, ya atau ya. Nah, jadi kalau kita hanya bergelut dengan ketakutan kita sendiri, kita tidak akan pernah bergerak. Kita rubah pola pikirnya. Kemudian dari 1 juta orang targetnya setiap satu pengusaha baru tahun 2020 harus memiliki 1000 karyawan minimal. Dengan demikian tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi kemiskinan. Setuju? Kalau kita menunggu Bapak Presiden, kalau kita menunggu Pak Menteri, pejabat-pejabat, sampai kapan? Betul nggak? Kenapa tidak mulai dari diri kita sendiri? Kenapa kita harus menunggu orang lain melakukan sesuatu untuk kita? Padahal anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Ingat satu ini, anugerah yang terbesar dalam hidup kita yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia adalah untuk mengubah nasibnya, adalah untuk mengubah nasibnya. Siapapun dari latar belakang apapun, kalau dia menyadari dan mau untuk berubah, dia kita rugi. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada watak yang tidak bisa dirubah. Amin. Amin. Di sebuah tempat yang paling gelap sekalipun, selama itu ada satu titik sinar, akan bisa menerangi sebuah ruangan. Betul? Artinya apa? Selama di dalam hati Bapak Ibu semua ini ada sedikit titik harapan, setitik harapan saja akan bisa merubah hidup kita semua. Mengenal nama Andri Wongso? Tahu namanya. Dia adalah seorang motivator nomor 1 di Indonesia. Siapa dia? SD saja tidak lulus. Bayangkan, SD saja tidak lulus bisa menjadi seorang motivator nomor 1 di Indonesia. Pengusaha besar mendengarkan kata-katanya. Luar biasa. Saya punya satu cerita lagi, kisah nyata. Seorang direktur keuangan perusahaan besar, dia sering pergi, benar, di bandara dia ditawarin untuk semir sepatu. Ketika semir sepatu, dia lihat anak itu nyemir sepatu tenanan, dia tersenyum, antusias dan sekempling mungkin. Akibatnya apa? Dia tawarin, mau enggak kerja di tempatku, jadi office boy. Ketika ditarik jadi office boy, dia bekerja dannya dengan gaji yang kecil dia sisihkan untuk belajar setir mobil. Kemudian ketika dia sudah bisa setir mobil, kira-kira apa? Jadi sopir bosnya itu tadi, jadi sopir pribadinya. Dan ketika jadi sopir pribadi, bos kan kontemporer bisnis, dia banyak belajar bisnis ketika dia menjadi seorang sopir. Sehingga ketika bosnya punya masalah, sering diajak berdiskusi. Ingin tahu kelanjutannya kira-kira jadi apa dia? Terakhir jabatannya adalah sebagai seorang penasehat direksi.